Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Kita semua tahu kemarin ada demo buruh yang berlanjut sampai malam, dan dianalisa demo tersebut jelas-jelas ditunggangi oleh para buruh. Kita tahu permainan para buruh itu kotor dan licik adalah cara mereka sudah sering dimainkan sejak dari Pilkada DKI 2017, lalu lanjut lagi di Pilpres 2014, kemudian juga terjadi di 2019. Meski beberapa oposisi dan tokoh-tokoh yang tampaknya geram dengan Jokowi sudah direkrut ke dalam pemerintah, ternyata masih ada saja yang belum juga puas. Karena cita-cita mereka benar-benar ingin Jokowi dan pengaruhnya itu lenyap di bumi Nusantara ini. Padahal Jokowi bisa jadi presiden karena telah mempresentasikan rakyat. Rakyat melihat dirinya ada pada Jokowi, karena selama ini sejak masa Orde Baru belum ada sosok yang benar-benar mewakili rakyat. Jokowi dengan gaya belusukannya adalah kekuatan yang bahkan sudah menjadi presiden pun masih sering belusukan dilakukan. Ini artinya Jokowi terus membawa atau memperhatikan rakyat, namun hanya saja beberapa orang di sekitar Jokowi tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar melayani rakyat. Dan inilah kendala yang kayaknya menjadi penghalang untuk mempercepat kemajuan negara ini. Mungkin saja serangan orang-orang yang ingin Jokowi lengser itu adalah dari dalam. Jadi tidak hanya dari luar, kabinet Jokowi sangat hati-hati menjalankan pemerintahnya. Meski sudah sangat berhati-hati, tetapi kaum barisan sakit hati itu melakukan upaya-upaya gangguan pada pemerintahan Jokowi, seperti bahasa people power yang mereka dengungkan itu hampir setiap saat ya. Nah, sebenarnya bukanlah people power sejati, mereka adalah upil power ya, yang suaranya memang paling keras dan menggemaskan. Maklumlah, mereka ini adalah para barisan sakit hati yang nggak ada obatnya ini. Mereka sudah ketar-ketir karena jabatan 2 periode Jokowi sudah hampir sempurna masanya kan. Mereka ini ingin membuat catatan ya dalam prestasi Jokowi, tapi tidak semudah itu. Demo yang terjadi tanggal 10 kemarin ya, itu adalah sebagian besar ya, itu banyak ditunggangi ya. Tentu saja urusan mereka adalah masalah undang-undang cipta kerja, tetapi ya, tetapi tampaknya ada hal aneh, karena tuntutan dari 6 poin itu 2 diantaranya adalah soal cabut PT 20% parliamentary threshold maksudnya, dan jadi 0%, dan revisi parliamentary threshold. Nah, jadi apa pentingnya bagi buruh persoalan poin ini? Di atas itu apakah ada seorang buruh yang mau ikutan nyapres ya? Bukankah yang paling penting bagi buruh adalah soal kesejahteraan mereka, dan ya untuk nilai sosial segala macam, biar tatanan kehidupan bisa meningkat atau bagus lah. Tapi kenapa bawa-bawa nama PT dan parlementer 4% ya? Ya inilah yang jelas kentara sekali bahwa buruh itu menunggangi demo yang kemarin itu. Mungkin kalau sebagian besar dari buruh itu ditanya soal demo yang mereka lakukan, apakah mereka tahu tujuan dari 2 poin itu yang sebenarnya? Mereka
tidak perlu kan, maka bisa jadi jawaban mereka itu sebagian besar tidak tahu menahu hal itu. Bahkan soal undang-undang cipta kerja pun bisa jadi masih banyak yang bias. Ini bisa terjadi karena sebagian besar bangsa ini belum kuat literasinya, masih suka joget-joget daripada baca yang panjang-panjang ya. Yang penting geruduk sana geruduk sini, nggak tahu tujuannya, ada nasi bungkus jalan. Nah ini kacau juga kan. Makanya sering ditunggangi demo ribut sana sini akan menarik perhatian. Nah, jadi demo yang katanya people power itu sepertinya memang masih menggunakan gaya lama. Masih ada buyer yang sedang berusaha untuk menjadi para buruh ini sebagai komoditas politik yang mudah mereka kendalikan. Ya sangat besar kemungkinan para buruh ini ditunggangi, kemungkinan besar ya, para buyer ya. Dan sedangkan memainkan aksi demi Pilpres 2024 itu aja susah ya. Siapa saja mereka sebenarnya kita bisa lihat ya, dan analisa saja ya. Dua kemungkinan. Yang pertama mungkin si Boyer itu ada kaitan dengan capres yang lagi gonjang-ganjing koalisinya. Tahu kan gonjang-ganjing koalisinya, karena masalah PT 20%, koalisinya mereka belum bisa kompak. Lalu yang kedua, nah ini yang sudah jelas-jelas hanya menyasar Jokowi saja, karena mereka ini para barisan sakit hati yang merasa paling cerdas ya, dengan sama si Gerung lah itu. Mereka itu kan setuju semua tuntutan, bahkan kalau ada 100 tuntutan pun bisa mereka tampilkan juga setuju kan. Dan dilihat salah satu dari mereka itu ada Rizal Ramli ya, yang bermain dengan provokasinya. Inilah salah satu barisan sakit hati mereka itu, mungkin mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingannya atau kepentingan tuannya. Saya pikir intelijen pun tahu lah masalah hal ini, pasti tahu. Jadi demo kemarin tidak akan bisa berhasil karena tidak murni dari suara rakyat. Suara rakyat itu mendukung Jokowi ya. Nah, demo tunggangan itu murni suara bohil, kentara sekali kan. Nah, lagi mengerahkan para barisan sakit hati, nah, supaya kelihatan meriah, tuntutannya berhasil, begitu kan. Tapi rakyat bagaimana membagi rakyat, sementara 90% rakyat mendukung Jokowi. Nah, surveinya 90% bro ya, itu yang perlu dicatat. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.